Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali akan belajar agama Katolik ya pada pelajaran yang keempat. Materi pada pelajaran yang keempat yaitu tentang bekerja sama dengan teman. Nah, anak-anak, dengan mempelajari materi ini, diharapkan nanti siswa dapat menyadari pentingnya bekerja sama dengan orang lain. Tujuan yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menerapkan hidup rukun antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami teman-teman untuk bekerja sama dan saling membantu. Ajarilah kami ya Tuhan untuk bekerja sama dengan baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita pernah mendengar kata kerjasama ya di mana? Iya, pada pembelajaran PPKN ya, kita sudah pernah membahas tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah sikap mau bekerja bersama orang lain. Ya, di sini kita harus bekerja sama dengan siapa? Ya, dengan teman-teman, dengan keluarga ya, dengan orang lain ya. Yang kedua, di mana saja kita dapat melakukan kerjasama? Nah, kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di masyarakat. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian saat melakukan kerjasama? Pasti senang kan? Iya, kalau kerjasama dapat kita lakukan, maka banyak manfaat yang akan kita peroleh. Ya, nah ini contohnya. Ini adalah contoh kerjasama yang dilakukan di sekolah. Ya, mereka sedang bekerja bersama-sama membersihkan sekolah. Ya, membersihkan sekolah, ada yang membersihkan kelas, ada yang membersihkan halaman, ada yang sedang membersihkan papan tulis, ya. Nah, mereka saling bekerja bersama-sama untuk melakukan tugas kebersihan. Berikutnya, nah ini adalah kerjasama di rumah, ya, kerjasama di rumah yang dilakukan oleh keluarga. Jadi ayah, ibu, dan anak mereka saling bekerja sama. Ya, ketika orang tua sedang repot, nah anak-anak harus mau membantu. Ya, ada yang membantu memasak di dapur, bisa membantu membersihkan rumah, ya bisa membantu mengasuh adik misalnya. Itu contoh-contoh kerjasama yang dilakukan di rumah. Kemudian bisa juga kerjasama yang dilakukan di masyarakat. Nah, tentunya kalau di masyarakat kita bekerja sama dengan tetangga. Tetangga itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Ya, bisa bekerja sama membersihkan lingkungan, ya, kemudian membangun rumah, ya, kemudian memperbaiki jalan yang rusak dan lain-lain. Ya, itu adalah contoh kerjasama di masyarakat. Nah, anak-anak,
Dengan bekerja sama, nah, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian dengan bekerja sama akan menambah persaudaraan atau semakin rukun ya, semakin mengenal satu dengan yang lain. Itu adalah contoh-contoh manfaat kerjasama. Untuk itu anak-anak juga harus berlatih bekerja sama dengan orang lain. Nah, karena anak-anak sekarang belajar di rumah, anak-anak juga harus berlatih bekerja sama dengan ayah, dengan ibu, atau dengan kakak, atau dengan adik. Nah, anak-anak, Yesus juga bekerja sama dengan murid-muridnya. Ya, di dalam apa? Di dalam banyak hal. Ya, Yesus juga menganjurkan kepada para muridnya untuk bekerja sama. Yesus menyembuhkan si lumpuh karena iman. Nah, nanti anak-anak bisa melihat cerita tentang si lumpuh yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu anak-anak bisa melihat di link yang ada di sini ya. Di link YouTube itu ada cerita tentang bagaimana seorang lumpuh yang ingin disembuhkan oleh Yesus, tetapi dia tidak bisa menemui Yesus karena banyak orang. Nah, akhirnya teman-temannya membawa kepada Tuhan Yesus dengan cara diangkat bersama-sama dengan gotong royong ya, diangkat bersama-sama ya, digotong. Nah, kemudian karena banyak orang ya, maka mereka tidak bisa memasuki rumah. Ya, tidak bisa memasuki rumah. Akhirnya mereka sampai menjebol atap rumah. Ya, menjebol atap rumah. Jadi orang lumpuh tersebut dinaikkan lewat atas ya untuk menemui Tuhan Yesus. Luar biasa ya kerjasama mereka ya. Ya, kemudian orang lumpuh tersebut diturunkan dengan tali. Diturunkan dengan tali sehingga sampailah kepada Tuhan Yesus. Itulah kerjasama yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang luar biasa. Ya, kalau mereka tidak mau bekerja sama, pasti orang yang lumpuh tadi tidak akan sampai kepada Yesus. Nah, anak-anak, kita juga bisa bekerja sama dengan teman, ya, seperti yang sudah kalian pelajari tadi, dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, ya, supaya dengan bekerja sama kalian dapat saling mengenal, kemudian bisa membina hidup rukun ya, dengan semua teman, dengan keluarga, dan dengan masyarakat. Nah, anak-anak mempunyai teman. Nah, teman adalah anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Untuk itu kita harus bersyukur kalau mempunyai teman. Karena dengan mempunyai teman kita dapat bekerja sama. Ya, dapat bekerja sama. Ya, dengan bekerja sama banyak manfaatnya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk itu anak-anak kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih mempunyai teman. Nah, anak-anak, nanti anak-anak bisa mempelajari lagi dari buku agama pelajaran 4, kemudian melihat cerita tentang si lumpuh dari link YouTube yang ada tadi, atau nanti di link YouTube yang sudah Ibu kirimkan. Oke, anak-anak, terima kasih. Semoga
Tuhan selalu memberkati kita semua.